Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak dengan seksama arahan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia yang terhormat Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Pasti kita tidak akan melupakan setiap pertemuan dimanapun akan memanjatkan syukur dari Tuhan yang Maha Besar yang tidak lain dengan segala pujian. Pasti mengharapkan bimbingan dari Yang Maha Kuasa. Salawat salam tidak terlepas kami aturkan para nabi, para rasul, para sahabatnya, khususnya Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang saya hormati dan saya banggakan para sesepuh, jadi sepuh, para tokoh lintas agama yang selalu menjadi kebanggaan kami, kebanggaan kita. Semoga para beliau diberi kesehatan dalam menikmat masing-masing lahiriah maupun batinnya. Dan yang saya hormati, kebanggaan kami Bapak Gubernur yang atau yang mewakili Bapak Dirintel, Bapak Menglem, Bapak dari instansi pemerintahan hukum yang tingkat gubernur atau tingkat kabupaten, dan yang saya hormati Ibu Bupati Indramayu. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, bukan berarti mengurangi hormat taklim kita kepada para bapak, para ibu,
para sesepuh ini sepuh. Siang hari ini satu kehormatan yang luar biasa untuk saya pribadi. Semoga bisa dicerna untuk umum, walaupun secara format di dalam perjalanan kami dalam menggalang kebinekaan pasti ada alasan, tidak sembarang asal kita melangkah atau sekadar melihat kejadian. Pertanyaannya, semua apa yang terjadi dari sebab apa? Itu yang pertama harus kita belajar. Kalau sudah meletus, sudah terjadi entah itu penyakit, kita pasti mengapa timbul satu penyakit virus itu bertebaran? Ya karena kita kurang bersih. Kita tidak bisa mengamalkan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah bagian daripada iman. Sampah-sampah kita menumpuk sehingga mengedap virus-virus yang luar biasa, jenisnya macam-macam. Apakah kita akan menyalahkan yang telah terendap atau terserang oleh penyakit tersebut, atau membersihkan tempat sampah itu? Itu pertanyaan dan soalnya harus kita jawab. Mengapa timbul muncul akhir-akhir ini merosotnya nasionalisme, merosotnya cinta bangsa dan cinta tanah air, sehingga kita ini mudah digoyahkan dan lain sebagainya. Sejauh mana sebenarnya tanggung jawab kita kalau kita mau bertanya, ketika kita sekali lagi kita ulangi, sejauh mana kita tanggung jawab? Sebab lagu kebangsaan bukan sekadar seremonial, dituntut tanggung jawab. Karena di dalam lagu kebangsaan mempunyai kandungan ikrar, bukan semata seremonial. Sekali lagi, apakah kita menyatakan Indonesia tanah air itu hanya dalam lagu, lalu kehidupan kita sehari-hari Indonesia itu bukan tanah air atau tidak? Kehidupan sehari-hari walaupun kita melakukan terkadang 1 minggu sekali dalam mengikuti upacara, tapi tumbuh dari rasa memiliki handar beni dalam ucapan yang telah kita bersama-sama ikrarkan. Indonesia tanah air itu menjadi kehidupan bekal untuk bangsa ini ke depan, sehingga mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa itu sendiri. Siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang menjawab tantangan umat, tantangan bangsa? Jangan dikira tantangan ini semakin kecil untuk bangsa ini. Apalagi perkembangan situasi luar negeri, internasional dan sebagainya. Ini cukup mengkhawatirkan untuk kita semuanya, harus berpikir lebih jauh. Tapi apabila bangsa ini, rakyat ini bisa membawa kehidupan Indonesia dan Indonesia tanah air itu sehingga menjadi kebanggaan bahwa kami ini menjadi bangsa Indonesia, bangga. Bukan kebetulan di Indonesia dilahirkan. Ini terkadang aneh. Where you come from? Dari mana Anda dilahirkan? Jawabnya terkadang tidak enak. Kebetulan saya dilahirkan di Indonesia. Ya, ini Indonesia ini kemana ini? Makanya selalu setiap kita memberikan pengarahan kemanapun, saya paling tidak suka kalau menyebut Indonesia itu lemah. Indonesia itu tidak bisa membawa wibawa kebangsaan, wibawa tanah air. Coba kalau kita bersama-sama nyebut Indonesia, tegas begitu, gila orang-orang itu takut sama kita karena kewibawaan apa luar biasa. Karena bangsa Indonesia tidak bisa main-main, hanya panggilan Indonesia. Tapi kalau sudah Indonesia, suruh bawa betul ya belakang bedor gitu, bakal ceker gitu. Maka dari itu penanaman kita kumpul siang hari ini, bisakah kita berlanjut dalam kebinekaan menanamkan ke Indonesia?
dari si kecil untuk anak-anak kita. Tumbuhkan mulai dari ini. Kita tidak berbicara perbedaan. Karena kalau kita berbicara perbedaan di Indonesia mau cari berapa? Tapi Indonesia cuma satu. Ada enggak Indonesia dua? Ada. Jangan tegas. Tidak ada. Ngono aja, ngono yang halal. Maaf, saya militer sedikit. Nah, kalau bicara juga harus tegas. Sebab harus memperkuat tahanan nasional. Itu yang penting. Ya, harus tegas. Para bapak-bapak ini sekali bisa. Jadi di Indonesia itu oleh tertanam dan sebab nilai cinta itu mahal. Jangan dikira nilai cinta itu mahal. Contohnya gampang secara logika aja. Ya maaf, dengan saya minta ditertawakan. Namanya anak muda dan wajar. Ingin dibuai, disayang, disanjung oleh siapa lawan jenisnya itu pasti. Maka dari itu kita pernah pacaran sebagai anak muda. Apabila cinta ini sudah saling menjelma, kasih sayang saling menjelma, tidak mungkin akan membuka boroknya orang yang dicintai. Sayang. Ada filosofi yang luar biasa. Tapi bagi orang-orang yang suka pewayangan, ini ajaran yang paling cukup. Tidak usah kita mengambil kitab ini, kita akan bersama saja. Dunia perwayangan. Bahwa Wali Sembilan dahulu telah mempersiapkan filosofi-filosofi yang sangat tinggi. Di antara apa? Dunia pewayangan. Mahabharata. Yang telah diejawantahkan dari Kanjeng Sunan Bonang sampai Kanjeng Sunan Kalijogo itu menjadi pakem. Setiap dunia peringgitan itu ringgit itu maknanya wayang. Itu bahasa Jawa halus. Di situ itu ada mendengar pelajaran 5 hal. Yang pertama kita mengambil 5 hal itu dipegang oleh Bathara Wisnu atau Krishna. Kita mempelajari bagaimana Bathara Krishna sebelum menjadi Sang Noto. Artinya Sang Noto itu luas. Tidak harus menjadi pemimpin wilayah, pemimpin umat dan lain sebagainya. Itu sudah belajar noto. Ini aku noto gak bener. Jika kita dipecah belah atau tidak, itu sudah ditotok oleh Krishna. Ini aku bakal ngomong ini permusuhan atau tidak, itu sudah ditotok. Kalau kita melangkah yang demikian, bagaimana diperhitungkan, ditotok rapi sehingga menjadi sang noto luar biasa. Itu Krishna. Setelah menjadi sang noto, perbekalan. Alhamdulillah, moga-moga di Indonesia ini sudah mulai dari dulu. Bahwa seorang yang noto, yang pertama adalah mempunyai sifat mandito. Yang tidak bisa dipisah-pisahkan mandito dengan sang noto. Alhamdulillah, sore hari ini atau siang hari ini kita bangga melihat Bapak Pendeta, Bapak Romo, biksu dan lain sebagainya, tokoh ulama, tokoh kiai. Inilah benteng yang tidak bisa dipisah-pisahkan untuk Indonesia. Percontohan Indramayu hari ini sudah suatu luar dan luar biasa. Berdampingan selalu kemana saja diiringi oleh mandito itu tadi. Ilmunya mandito dia siap, dia punya para sang noto. Yang kedua mempunyai koco benggolo.
Kalau Kocok Benggolo itu dalam dunia pewayangan disebut weruh sakjroning winara. Tahu apa yang akan datang. Sebetulnya bukan itu. Itu kan cerita wayang. Pembekalan ini sebetulnya sudah 1000 tahun yang lalu. Satu contoh yang gampang saja. Pada waktu itu sudah bisa menceritakan manusia bisa mabur. Gatut Kaca anaknya Werkudara. Ada apa kok? Pada waktu itu ada manusia bisa terbang. Ya kalau kita telan mentah-mentah dalam filosofi apa yang ada dalam dunia pewayangan, ya logika yang berbicara. Tapi ternyata pendidikan yang luar biasa. Bahwa Indonesia itu mempunyai tokoh-tokoh yang luar biasa seperti Werkudara atau Bima yang melahirkan tiga generasi yang akan menjawab tantangan umat, tantangan bangsa. Yang pertama adalah Gatut Kaca, ahli antariksa, bukan sekadar mabur. Yang kedua Antorejo, ahli pertambangan, bukan sekadar kesaktian menyilam ke bumi, mampu menjawab apa yang ada pertambangan dalam dunia ini. Bahwa mengerti Indonesia itu adalah kaya yang sangat luar biasa. Pantas apabila oknum-oknum negara lain sangat cemburu dan sangat iri kepada Republik bangsa kita Indonesia ini. Yang ketiga ahli lautan. Dari mulai Ontoseno, Brotoseno sampai kepada Antorejo dan filosofi, tapi kita tidak pernah belajar yang jauh, tahunya kesaktian, gelut, perang, dalam wayang lain tidak. Padahal filosofi yang sangat bisa dicoba. Nah kita teruskan dalam Krishna tadi, bahwa Kocok Benggolo itu adalah, kalau kita memahami, insya Allah bangsa ini tidak mudah dihoax, digoyangkan. Sebab hoax itu senjata paling ampuh. Kalau berkata Imam Ghazali itu, lisan itu kecil bentuknya. Tapi kalau sudah berbicara, pedang yang umur 1 bulan kalah tajamnya dengan lisan. Bisa menghancurkan umat, bisa menghancurkan bangsa, bisa menghancurkan keluarga. Itu lisan. Solirun jirmu. Nah, lain dari itu, Kaca Benggolo ini sejauh mana intelijensi kita masuk. Bukan yang format adanya TNI maupun Polri saja. Tapi terbangun tidak. Bangsa ini, masyarakat ini mempunyai tanggap yang jauh. Tidak asal percaya kalau daun itu bergerak, oh itu angin. Tidak. Tapi kita tanggap ada ularnya, atau ada burung, atau sarang burung, atau khayalan. Baru kita menyatakan tidak ada apa-apa. Harusnya begitu. Karena apa? Intelijensinya hidup. Tapi kalau intelijensinya mati, ya itu yang paling mudah. Kena Ahok dan lain sebagainya. Kekuatan Indonesia selain TNI Polri, pertahanan nasional adalah barisan semesta. Pertahanan semesta. Mungkin TNI Polri sudah sangat kuat nasionalismenya. Bagaimana cara memecahkan Indonesia ini? Grogoti dahulu pertama kali kecintaannya kepada bangsa dan tanah airnya. Hembuskan dahulu kekuatan-kekuatan proksi dan sebagainya kepada masyarakat supaya tidak percaya, mengurangi kepercayaannya kepada TNI dan Polri. Itu cara menjauh secara tidak langsung. Digrogoti dari hoax dan lain sebagainya. Sejauh mana kita pertahanan untuk bangsa dan tanah air ini, kalau kita tidak hidupkan kebinekaan, kesatuan, persatuan untuk Indonesia, jangan begitu. Ini harus tumbuh. Insya Allah kalau kita tidak mempan kena besi kekuatannya tidak lain, mesti dibuat publik di masyarakat, goyahkan. Tapi hari ini kita bersama-sama menjawab. Kita bersatu dari segala tokoh agama, masyarakat, tokoh masyarakat. Semoga apa yang ada hari ini bisa menunjukkan bahwa Indonesia tetap satu.
Indonesia tidak bisa dipecah belah. Itu harus kita pertahankan dan kita sembuhkan. Kowe arep neko-neko sak karepmu ning Indonesia tetap satu, harusnya begitu. Nah, tanamkan kepada regenerasi. Nah, kalau intelijensi kita kuat, tanggap, insya Allah. Yang ketiga, cukup maghrib. Bisa menyimpan rahasia umat, bisa menyimpan rahasia bangsa yang akibatnya bocor, dibenturkan sesama kita. Lupa akhirnya sejarah bangsa ini, siapa pendiri bangsa ini. Sesepuh siapa-siapa, kita tinggal enak nyinyum kemerdekaan. Jangan lagi 45, itu dia sebagian di sini. Yang umurnya sebaya saya masih bisa mengatakan 65 saya sudah besar. Tahun 65 Pak, saya sudah menjadi pimpinan Banser untuk di Pekalongan. Jadi peristiwa 65 saya termasuk saksi sejarah. Tapi yang lahiran 70 dan lain sebagainya, katanya. Sudah katanya sejarah ini entah kemana. Sehingga anak kita banyak yang tidak mengetahui 48 diterlanjutkan 65. Kita sudah tidak mempunyai data-data sejarah yang kuat dan yang tertentu. Nah, kapan generasi kita mengetahui bagaimana susah payahnya generasi pendahulu membangun bangsa ini sehingga menjadi negara kesatuan persatuan Republik Indonesia. Ini yang sangat saya khawatirkan. Dari itu, yang keempat adalah mempunyai kembang Wijoyokusumo. Artinya menghidupkan intelektual kita, ilmuwan kita dari dunia pertanian sampai tanah yang gundul bisa makmur bagaimana. Bukan Wijoyokusumo sekadar untuk menghidupkan dalam cerita perang mati bisa dihidupkan dengan Wijoyokusumo. Tidak. Yang terakhir, kita harus sepakat mempunyai cokro senjata, cokro terakhir pemungkas. Apapun bentuknya yang akan merusak, menggoyahkan kesatuan persatuan Indonesia, mari kita hadapi bersama dengan penuh kebijaksanaan. Dengan penuh kebijaksanaan, kita bicara hukum. Jadi pola cara pakai hukum kita didik, kita bongkar supaya mau kembali dan sadar. Anda pernah andil apa, mempunyai kontribusi apa, dan menegakkan merah putih. Wahai bangsaku yang membanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Tidak. Jawab yang keras. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.